Pemirsa, narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga, lingkungan sosial hingga stabilitas negara. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, bahkan berujung pada tindakan kriminal dan penyakit kronis. Karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Salah satu langkah efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah melalui kegiatan sosialisasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan tepat sasaran, masyarakat dapat diberi pemahaman mengenai bahaya narkoba, faktor risiko penyalahgunaan, serta cara menghindarinya. Sosialisasi ini menyasar tidak hanya para remaja dan pemuda kelompok yang paling rentan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga, lingkungan sekolah, hingga dunia kerja. Pada Sabtu 26 April 2025, pemerintah Desa Bayu, Kecamatan Songgon, menggelar acara sosialisasi bertajuk Bayu Anti Narkoba, dalam rangka memperingati hari jadi Desa Bayu yang ke-28. Hadir sebagai narasumber adalah Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera atau LPSS, Hakim Said, bersama Hermin Dwi Susanti dan Rudi Purwantoro. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga akan bahaya narkoba, baik dari sisi kesehatan maupun aspek hukum. Acara ini dihadiri oleh warga Desa Bayu, anggota Linmas, pihak terkait, staf kantor Desa Bayu, serta unsur TNI dan Polri. Kepala Desa Bayu Yulia Herlina secara resmi membuka acara ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjauhkan diri dari narkoba dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat serta aman. Masa transisi pemuda seringkali membawa tantangan besar, mulai dari adaptasi dengan lingkungan baru hingga tekanan pergaulan bebas termasuk ancaman narkoba. Ini momentum yang bagus karena memang hari ini bertepatan dengan yang membahagiakan, Bayu hari jadi yang ke-28. Kita tahu bahwa narkoba itu ada di mana-mana dan juga ada di Bayu. Harapannya dengan komitmen bersama ini kita bisa mensepakati kita anti terhadap narkoba. Kita undang pemuda-pemuda Bayu, kita undang kelompok-kelompok masyarakat yang memang itu bisa menjadi sasaran utama peredaran narkoba, baik itu pemakai atau pengedar. Hal-hal terkait dengan itu semua kita ingin memberikan pernyataan berulang-ulang. Setelah itu kita berkomitmen bersama, Bayu jangan sampai ada narkoba. Kalau upaya, sebenarnya ini bukan kali pertama kita melakukan upaya untuk penekanan memutus mata rantai narkoba. Kami bersama dengan Bapak Kamnit Binmas, Polsek Songgon, Babinsa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, di dusun-dusun kita memberikan penyuluhan, kita memberikan pengarahan, kita dialog bersama dengan pemuda-pemuda yang ada di Bayu. Sebenarnya dari semua muaranya adalah hari ini dengan mendeklarasikan, dengan bertanda tangan bersama, itu kita sepakat Bayu jangan sampai ada narkoba. Yang sudah memakai bagaimana? Agar yang sudah memakai monggo segera berhenti, karena narkoba itu tidak ada bagusnya. Narkoba itu menghancurkan diri sendiri, kita, keluarga, bahkan secara keseluruhan. Sementara itu, Ketua Yayasan Anti Narkoba LPSS Hakim Said dalam sesi wawancaranya menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, para pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Salah satunya adalah narkoba. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak buruk secara fisik, sosial, dan akademis. Oleh sebab itu, upaya pencegahan di kalangan remaja perlu diperkuat. Terlebih lagi 5 kecamatan di Banyuwangi telah dikategorikan sebagai zona hitam peredaran narkoba, sehingga pencegahan dini menjadi hal yang sangat penting
dan terus diupayakan oleh Yayasan LPSS. Kami para penggiat anti narkoba, kami dari Yayasan Anti Narkoba Lapor Polisiat Sejahtera LPSS bersama dengan para penggiat yang lainnya, juga dengan 3Ko bersama BNNA Kabupaten Banyuwangi, kita terus melakukan upaya preventif dengan cara sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, baik itu di masyarakat umum di desa-desa seperti ini, kemudian di sekolah mulai dari MI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, negeri dan swasta yang kami ikat dengan MOU dengan masing-masing kepala dinas instansi yang ada. Masyarakat semuanya menyambut dengan positif karena mereka juga butuh diedukasi, butuh itu sebenarnya bahaya narkoba itu bagaimana, apalagi terkait dengan hukum narkoba yang selama ini banyak orang tidak tahu. Salah satu contohnya adalah para pemakai dan pecandu narkoba itu di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada kalimat di penjara, tidak boleh di penjara. Tapi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Harapan kami dengan upaya meminimalisir upaya pencegahan ini, kita harus bisa menurunkan targetnya zona hitam yang ada 5 wilayah kecamatan ini bersama para penggiat yang lainnya dan juga ada BNNK Banyuwangi, bisa kita netralkan turun menjadi zona merah dan mudah-mudahan nanti bisa zero narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung lancar dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan dari Yayasan LPSS kepada Kepala Desa Bayu, pelepasan burung merpati sebagai simbol perdamaian, serta penandatanganan deklarasi dukungan dan komitmen Desa Bayu dalam memerangi narkoba. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Desa Bayu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya narkoba, baik dari aspek kesehatan maupun hukum, dan dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.